Selamat siang. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah atau saya akan sampaikan masalah pemrograman linear, linear programming. Pemrograman linear ini atau sering disingkat dengan PL merupakan salah satu alat dalam riset operasi atau manajemen sains yang paling banyak digunakan. Hampir semua permasalahan tiap tahapan industri telah dirumuskan dengan sukses dalam pemrograman linear ini. Adapun aplikasinya dalam berbagai hal seperti masalah optimasi campuran makanan ternak, pengiriman barang dari sejumlah pabrik ke sejumlah warehouse seperti gudang, penjadwalan produksi, alokasi dana periklanan dan sebagainya. Ya. Eh, dalam tiap kasus model pemrograman linear itu mencakup kita harus definisikan apa fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya biasanya karena ini masalah optimasi ya, optimasi. Kalau kita berbicara masalah profit atau keuntungan itu maksimumkan, kalau kita bicara masalah biaya minimumkan, gitu ya. Nah, dengan tentunya memperhatikan segala kendala linear dan batasan bahwa semua variabel yang digunakan itu harus tidak negatif. Nol boleh, tidak negatif ya. Oke, tiap model program linear memiliki bentuk yang sama. Jadi sekali masalah telah dibuat dalam bentuk yang khas, maka prosedur yang sama, biasanya prosedur simplex, digunakan untuk menentukan jawaban optimal tersebut. Nah, bagaimana formulasinya? Jadi, tiap contoh masalah dalam bagian ini harus diformulasikan, harus dirumuskan sebagai bentuk eh, model istilahnya pemrograman linear. Ini bentuknya merupakan fungsi linear dari variabel-variabelnya ya, pangkat dari variabel ini satu ya. Sedangkan eh, bentuk umum tiap modelnya memiliki seperti ini ya bentuknya ya. Jadi ini ada fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya ini maksimumkan atau minimumkan. Ini adalah koefisien dari fungsi biaya atau harga atau keuntungan dari tiap-tiap variabel. Kalau keuntungan maksimumkan di sini keuntungan tiap variabel ini ya bisa saja begitu. Kalau biaya minimumkan ini biaya tiap variabel. Oke. Ini kendalanya. Tentunya kendalanya juga berhubungan pada tiap variabel yang dipakai. Kalau variabel yang dipakai ada sebanyak K, maka kita libatkan eh, maksimum sebanyak K ini untuk setiap kendala. Untuk setiap kendala ya. Jadi kendalanya bisa saja ada sebanyak M dan M-nya tidak harus sama dengan K ya. Yang jelas untuk semua variabel ini tidak negatif. Jadi X1 sampai XA tidak negatif dan CJ adalah koefisien biaya atau koefisien keuntungan dari XJ dan XJ merupakan variabel yang tak diketahui nilainya. Justru itu yang kita cari. Serta AIJ merupakan suatu konstanta. Ini konstanta yang ada kaitannya dengan constraint atau kendala ya. Kemudian CIJ merupakan konstanta yang diketahui juga ya. Tanda bintang ini dapat diartikan sebagai lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan untuk setiap kendalanya. Ya. Kita lihat dan permasalahannya. Misalkan sebuah perusahaan TV ini sederhana saja angkanya ya, biar mudah menggambarkannya, kita melogiknya ya. Perusahaan TV menaruh perhatian tentang berapa banyak TV yang harus dibuat. Jadi menurut tahun-tahun rekaman data penjualan tahun-tahun sebelumnya, TV 1, 2, 3 itu terjual sebanyak 200, 250 dan 100 ya, berturut-turut. Ini ya, angkanya biar gampang ya, ini untuk memudahkan mengingat. Nah, pabrik tersebut menyediakan waktu, jadi satuan waktunya yang tersedia itu 1000 satuan waktu dan 1000 satuan bahan sini, 1000 satuan bahan untuk membuat ketiga varian TV tersebut ya. Sedangkan harga kalau ini lebih biar kita bisa menggunakan harga di sini asalkan waktu dan bahannya sama untuk membuat TV 1, 2, 3 ya. Di sini boleh bisa diganti dengan keuntungan ya, keuntungan per penjualan TV 1, 2, 3 adalah 10, 14, 12. Nah, bagaimana kita merumuskan seperti itu? Jadi kita bisa misalnya kalau kita ini notasikan dengan X1, X2, X3
maka kita maksimumkan 10x1 ditambah 14x2 ditambah 12x3 ya. Itu fungsi tujuannya. Sedangkan kendalanya 1x1 1,5 ditambah 1,5 x2 tambah 4x3 lebih kecil sama dengan 1000 karena ini menyediakan waktu maksimumnya 1000 satuan waktu. Demikian juga untuk kendala yang kedua. Kendala yang kedua itu kendala tentang bahan. Jadi 2x1 ditambah 1,2x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 1000 ya. Kemudian restriksinya batasannya bahwa setiap x1 maupun x2 ini harus tidak negatif ya. Nah, jadi ada teladan permasalahan masalah diet ini. Nah, misalkan dengan semakin naiknya harga makanan, setiap rumah tangga menghadapi tugas yang sulit dalam menyediakan keluarganya dengan diet yang seimbang, dengan tetap mempertimbangkan biaya yang realistik. Biaya yang realistik. Nutrisi sudah barang tentu hanya satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan menu mingguan. Misalkan kita ingin hidangkan sejumlah hidangan dengan menggunakan 6 jenis sayuran berikut untuk memenuhi menu minggu ini, guna meminimumkan biaya namun masih memenuhi kebutuhan gizi. Nah, ya, kita asumsikan bahwa sayuran hanya akan dapat sebagian dari kebutuhan harian minimum. Sebagai tambahan misalnya, kubis tak dapat dihidangkan lebih dari 2 kali dalam seminggu. Sayuran lain tak dapat dihidangkan lebih dari 4 kali dalam seminggu. Sebanyak 14 hidangan sayur diperlukan dalam seminggu. Ya. Berapa kali tiap sayur harus disajikan minggu mendatang sehingga biaya minimum dan memenuhi kebutuhan nutrisi dan rasa. Nah, misalnya datanya seperti ini. Jadi, sayur-sayur tersebut adalah kacang panjang, wortel, brokoli, kobis, beet, dan kentang. Ya. Kentang, ya. Dan ini adalah harga dari masing-masing persajian kacang panjang, wortel, brokoli, kobis, beet, dan kentang itu tersaji di sini ya, biayanya. Nah, sedangkan ini adalah kondisi minimum kebutuhan mingguan. Zat besi, fosfor, vitamin A, vitamin C, dan niasinnya seperti ini. Jadi bagaimana menyusunnya? Jadi andaikan ini X1, X2, X3, X4, X5, X6 seperti tadi. Seperti tadi ya. Sehingga biaya supaya minimum itu 500 X1 tambah 500 X2 tambah 800 X3 tambah 200 X4 tambah 600 X5 tambah 300 X6 ya. Itu harus diminimumkan. Jadi X1 sampai X6-nya harus minimumkan sedemikian rupa sehingga yang pertama ini kendala yang pertama bahwa koefisien ini dikalikan dengan X1 sampai X6 ini sedikitnya harus sama dengan. Ini di sini harus sedikitnya sama dengan ya. Lebih besar sama dengan. Di sini juga lebih besar sama dengan. Di sini harus lebih besar sama dengan. Di sini lebih besar sama dengan. Di sini juga lebih besar sama dengan. Ditambah tentunya constraint tambahan yang di sini. Misalnya kubis. Kubis tak dapat dihidangkan lebih dari 2 kali. Jadi kubis maksimum 2 kali. Ya kan? Misalnya, sayuran lain tak dapat dihidangkan lebih dari 4 kali. Jadi masing-masing sayuran itu tidak boleh lebih dari 4 kali. 0 boleh, nggak boleh 5, jelas ya. Nah, misalnya gitu. Oke. Dan seterusnya, termasuk tambahan bahwa yakinkan bahwa X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu harus positif. Harus tidak negatif, 0 boleh. Ya. Nah, dalam pelajaran pemrograman linear, pertama tentunya kita untuk mengelaborasi bagaimana menyelesaikan itu, tentunya yang paling mudah adalah dengan 2 variabel dan 2 constraint, 2 kendala ya. Ya, 2 variabel, 2 kendala seperti ini. Jadi kalau maksimum kan 6x1 tambah 4x2, kendalanya 2x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 100, 4x1 dan 2x2 lebih kecil sama dengan 120 ya. Ingat bahwa ini restriksi, ini kendala, ini restriksi ya. Bahwa semua x tidak negatif. Nah, maka gambaran ini bisa disajikan dengan grafik, dekatan grafik seperti berikut ya, berikut. Jadi kita harus menentukan daerah yang layak. Daerah layaknya seperti apa? Oke, baik X1 maupun X2 tidak negatif. Berarti X1 tidak boleh di sini. Dan X2 juga tidak boleh di bawah ini. Oke. Yang kedua, bahwa 2x1 dan 3x2 lebih kecil dari 100. Nah, kita bikin 2x1 dan 3x2 itu garisnya yang mana? 2x1, 3x2. Ini garis 2x1, 3x2 ya. 2x1, 3x2 nih ya. Nah, dia garisnya sejajar dengan ini, sejajar ini terus. Ya, sejajar ini terus.
Jadi misalnya kalau garis 2x1 dan 3x2 ini menyentuh titik misalnya x1-nya 50, maka x2-nya 0, ya kan? X1 50, X2 0. Ini untuk membuat ini sama dengan 0 dulu. Ini sebuah sama dengan sama dengan 100. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 100. Maka kalau x1 sama dengan 50, maka x2-nya sama dengan 0. Nah, maka titiknya titik ini, ya, titik ini 50 0. Sedangkan kalau x1-nya 0, x2-nya harus 100 dibagi 3, 33 sepertiga. Kan begitu. Ya. Jadi 33/3 di sini. Jadi garis ini adalah garis yang menghubungkan, kalau diteruskan ke sana ya, ke sana, garis yang menghubungkan antara 2x1 dan 2x1 tambah 3x2. Jadi Y sama dengan 2x1 tambah 3x2. Jadi nilai ini bisa bergeser-geser. Jadi kalau kita bikin garis yang sejajar dengan garis ini, ke sini, terus sama dengan 0 berada di sini. Semakin ke sana semakin besar nilainya, semakin ke sini, nah ini nilainya sama dengan 100 ya. Kemudian yang garis satunya 4x1 tambah 2x2. Berarti kalau x2-nya 0, x1-nya 30. Kalau x1-nya 0, x2-nya 60. Nah, itu garis yang ini, Ingat ya, tidak ada titik yang layak di luar ini. Karena x1 maupun x2 tidak boleh negatif. Di sini negatif ya. Jadi semuanya adalah positif ini. Nah, irisan dari keduanya, karena kan harus lebih kecil dari 100. Lebih kecil dari 100 itu di bawah ini. Di bawah ini juga lebih kecil dari 100 ya. Nah, ini daerah layak untuk constraint pertama. Untuk constraint kedua, daerah layaknya ini. Nah, daerah layak yang memenuhi kedua constraint itu yang di daerah abu-abu ini. Daerah abu-abu ini. Ini yang memenuhi jawaban yang layak. Jadi semua titik di sini itu memenuhi jawaban yang layak. Nah, tapi di mana maksimumnya? Nah, maksimumnya tadi menggunakan 6x1 ditambah 4x2. Garis 6x1 tambah 4x2 itu yang putus-putus ini. Nah, yang putus-putus ini kalau pas menyentuh titik ini, itu nilainya 192. Kalau menyentuh ini, nilainya 0. X1-nya 0, X2-nya 0. Nah, ini bergerak semakin ke sana, semakin ke sana, semakin ke sana. Nah, ternyata akan menyentuh maksimum nilainya, dan nilainya sama dengan 192 itu pada titik potong ini. Yaitu pada titik kalau X1-nya 20, ya, kalau X1-nya 20 misalnya. Oke, kalau X1-nya 20, ini 20, 120 tambah, ini lebih besar lagi ya. Ini 192 itu berarti agak ke sana dikit ya. Ini 4x1 6x1 tambah 4x2. Pada nilai berapa? Ini sama dengan 192. Nah, ini bisa dicari nanti. Kalau pada titik ini, titik potongnya adalah 20 ya. Ini 40, 60, 100. Kemudian yang ini ya 20 80 tambah 40 100. Jadi titiknya 20 itu menyentuh ini. Jadi kalau pas X1 20 ini 20, nilainya bukan 192, tapi 120 ditambah 80, 200. Jadi ini hampir 200, hampir menyentuh titik 20 20. Jadi nilai Z sama dengan 192 ini hampir menyentuh titik 20 20 gitu ya. Belum maksimum itu. Tapi layak, masih di dalam sini. Asalkan semua titik kombinasi titik X1 dan X2 yang berada di sini itu memenuhi jawaban yang layak ya. Oke. Ini jawaban dasarnya. Ini kalau kita ikutin bagaimana teknologi dalam pemrograman linear itu, jika model pemrograman linear ekuivalen memiliki m persamaan dan n variabel, tadi berapa persamaan? 2 persamaan ya. Dalam n variabel, 3 variabel ya. Maka definisi berikut berlaku, oke. Nah, tadi dua persamaan, 2 variabel ya, 2 persamaan, 2 variabel. Dalam teladan ini 2 persamaan, 2 variabel. 1 2 X1 dan X2. Jadi variabelnya 2 ya.
Oke, ini jawaban dasar yang layak, jawaban dasar yang memenuhi semua kendala asal dan batasan bahwa variabel tak negatif disebut sebagai jawaban dasar yang layak. Nah, jawaban dasar yang layak dan optimal adalah jawaban dasar yang mengoptimalkan fungsi tujuan tersebut, ya, sebagai jawaban dasar yang layak dan optimal. Oke, ini kalau kita ngikutin tahapan demi tahapan, eh, kalau X1 kita lihat di sini apa namanya perubahan dari X1 0, X2 0, X3 100, X4-nya 120. Ya, misalnya gitu ya. Itu kalau kita menggunakan metode ini sudah mengarah ke bagaimana menyelesaikan jawaban dengan tahapan demi tahapan. Kita tidak akan menggunakan tahapan demi tahapan. Nanti akan kita konfirmasi dengan sebuah alat yang namanya alatnya quantitative management, ya. Ini metode simplex. Kalau dengan Lindo, kita bisa menggunakannya, ya, dengan aplikasi yang namanya Lindo, ya. Tuliskan maksimumnya. Jadi kalau tadi di sini max 6x1 ditambah 4x2 subject to ST 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 100. Yang kedua 4x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 150. Itu dengan Lindo, ya. Nah, output Lindonya seperti ini. Ya, output Lindonya langsung bahwa pemrograman linear optimum tersebut memiliki nilai fungsi tujuannya berapa, ya. Ini ya. Ya. Kemudian fungsi tujuan tersebut dicapai pada X1 nilainya berapa, X2 nilainya berapa, X3 nilainya berapa, ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini ada terusannya, ya, ada terusannya dalam output Lindo itu ada memungkinkan ring dari fungsi tujuan itu berubah, ya. Oke. Nah, dalam pemrograman linear kita kenal istilah primal dan dual. Jadi kalau tadi misalnya permasalahan kita adalah maksimumkan dengan kendala, ini berapa kendala ya? Dengan beberapa kendala seperti ini, misalnya ada M kendala, ini M kendala, ya, M kendala apa? Ya, oke. Jadi bagaimana dualnya? Kalau ini primalnya, ya, maka dualnya menjadi minimumkan. Kendalanya, nanti kita lihat bagaimana aturan rule yang bisa dipakai antara hubungan antara primal dan dual. Oke, yang pertama, jika bentuk primalnya adalah maksimisasi, maka bentuk dualnya minimisasi. Sependeknya, ya. Yang kedua, koefisien fungsi tujuan bentuk dual menjadi koefisien pada sisi sebelah kanan kendala bentuk primal, ya. Dan koefisien pada sisi sebelah kanan kendala bentuk dual menjadi koefisien fungsi tujuan bentuk primal, ya. Yang ketiga, koefisien dalam kolom bentuk primal adalah sama dengan koefisien dalam baris bentuk dual. Yang keempat, jumlah variabel dalam bentuk dual adalah sama dengan jumlah kendala bentuk primal, sedangkan jumlah kendala bentuk dual adalah sama dengan jumlah variabel dalam bentuk primal. Yang kelima, tanda fungsi kendala bentuk dual diatur sebagai berikut. A. Jika variabel GI dari bentuk primal tidak mempunyai tanda kendala, maka tanda kendala bentuk dual yang GI adalah sama dengan. Jika bentuk primal adalah maksimisasi atau minimisasi, maka tanda kendala bentuk dualnya akan sama atau berlawanan dengan tanda variabel bentuk primalnya. 6. Jika tanda fungsi kendala yang GI dari bentuk primal adalah persamaan, maka tanda variabel yang GI bentuk dual adalah tidak berkendala, unconstrained. 7. Jika bentuk primal adalah maksimisasi, maka kecuali dinyatakan pada poin 6, tanda untuk variabel-variabel bentuk dual akan berlainan dengan tanda kendala bentuk primal. Kita lihat. Nah, ini misalnya, ya. Maksimumkan 6x1 min 4x2 tambah 8x3. Ini bentuknya. Misalnya kendalanya ini. Kendalanya. Ya, ini kendala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Oke. Ini restriksinya.
ini restriksinya ya. Ini constraint, ini restriksi. Maka maksimum jadi minimum. Dan di sini ya, yang kedua, fungsi yang di sini, batasan yang di sini menjadi fungsi tujuan di sini. Ini menjadi Y1, Y2, Y3, Y4, 5, 10 Y1, 8 Y2, min 20 Y3, 20 Y4, 15 Y5. Oke? Sedangkan fungsi tujuan di primal menjadi batas dari kendala. Oke? Kendala, oke. Nah, ya. Tahap berikutnya, lihat. Yang di sini koefisien di sini menjadi koefisien di sini, ya. 2x1, 4x, jadi angkanya yang dilihat, angkanya 2, 4, min 6, 3, 1. Dan seterusnya ya, yang kedua, yang ketiga, oke? Nah, berikutnya tanda nih, ya. Tanda, ya kan? Ini X1-nya apa? X1-nya lebih besar sama dengan. Maka di sini lebih besar sama dengan. X2-nya lebih kecil sama dengan. Maka yang kedua ini lebih kecil sama dengan. Yang ketiga, nggak ada tanda kan? Nggak ada restriksi. Maka di sini sama dengan. Oke? Nah, oke. Nah, itu tandanya. Ya. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lihat dulu bagaimana kita menggunakan quantitative management untuk Windows ya. Jadi misalnya caranya di sini ada beberapa menu. Ini kita buka linear programming-nya. Kita pilih new ya. New, ini sudah ada linear programming-nya ya. Jadi kalau sorry. Ini ada modulnya, modul pemrograman linear programming. Setelah kita pilih modulnya, kita bikin file baru. Nah, di sini misalnya kita tulis title-nya program linear televisi. Ini peradaban permasalahan mengenai televisi. Banyak constraint-nya berapa? 2. Banyak variabelnya berapa? 3. Boleh tulis di sini, boleh dikanonkan begini ya. Permasalahannya apa? Maksimumkan keuntungan, kan? Oke. Nah, setelah itu muncul jendela ini X1, X2, X3, maksimumkan ya. Nah, enter the name for this variable. Kita kalau pakai notasi saja juga nggak apa-apa. Oke. Nah, oke. Ini fungsi tujuannya. Tadi misalnya 10 untuk televisi 1, 14. Ini perbandingan harganya, perbandingan keuntungannya ya. Ini 12 begitu misalnya. Oke. Lalu tekan enter saja begitu. Ini terus tekan enter, maka di sini muncul koefisien untuk kendala pertama yang berhubungan dengan 1. Ini 1 X1, 1,5 X2, 4. Ini perbandingan kendala yang berkaitan dengan waktu. Misalnya waktu yang tersedia ini tandanya defaultnya lebih kecil sama dengan. Nanti kalau mau sama dengan pilih ini, lebih besar sama dengan pilih yang itu. Kemudian di sininya 1000 ya. Oke. 1000. Sorry. 1000. Oke. Pindah ke sini. Perbandingan koefisiennya 2, 1,2, terus 1 ya. Oke. Nah, sama dengan di sini 12 gitu ya. Sorry. 1000, sorry. 1000. Oke. Sudah persis, sudah oke? Oke. Nah, kalau udah oke, kita langsung tekan enter, maka akan muncul solusinya ya. Ini tahapan dalam pengerjaan kalau kita menggunakan metode simplex. Ini X1, X2, X3 adalah variabel aslinya ya. Aslinya X1, X2, X3. Ini dalam statusnya untuk menghasilkan yang terakhir ini bahwa ini adalah select variable, select 1, select 2, nilai optimal value-nya 94444 ya. Oke. Jadi kita bisa lihat jendela lain ya. Ini hasilnya ya. Yang tadi sorry. Ini ringnya ya. Ini kalau kita bicara nanti
nilai dualnya dan sebagainya ya. Tadi sudah di ini kan ya. Kita sudah disajikan, kita lihat bagaimana original problem dan jawabannya ya. Oke. Nah, ini permasalahannya 10x1 maksimum kan 10x1 ditambah 14x2 ditambah 12x3 ya. Dengan kendala x1 ditambah 1,5x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 1000 ya. Yang kedua, 2x1 ditambah 1,2x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 1000 juga. Nah, ternyata jawabannya, nah di sini kan hasilnya oke, harus dibuat, maka x1-nya itu untuk menghasilkan keuntungan maksimum nggak bikin x3 nih, x3 nggak dibikin. Nah, x1 dan x2 saja, x1-nya 166,66, x2-nya 555,55. Ini kan pecahan nih, pecahan jadi bulatin, ini jadi 167, jadi asalkan di ringnya diperbolehkan sih nggak masalah ya. Oke, 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 itu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan teladan penggunaan pemrograman linear. Oh ya, kita misalnya sudah saya simpan tuh ya, kalau kita ingin melihat, oke, ini disimpan, ya boleh, teladan PL, televisi, misalnya, biar lain kali bisa dipanggil lagi. Oke, oh ini ada teladan diet misalnya. Nah, diet yang saya ceritakan tadi di dalam tayangan video itu seperti ini. Ini X1, X2, X3 yang sayuran tadi ya. Yang sayuran X1-nya adalah apa tadi? Ya, sayuran ya. Kalau kita balik ke tayangan di sini, ya, oke. Nah, X1 kacang panjang, X2 wortel, X3 brokoli, X4 kubis, X5 beet, X6 kentang ya. Nah, permasalahan tadi kita jabarkan seperti ini ya. Ingat 1, 2, 3, 4 sampai di sini itu yang berkaitan dengan minimum gizi. Kemudian yang keenam itu kalau nggak salah kubis ya, tidak lebih dari 2 kali. Sedang yang lain tidak boleh lebih dari 4 kali gitu kan. Lebih 4 kali, ingat ya, yang lain tidak lebih dari 4 kali. Sedangkan keseluruhannya harus 14. Nah, ini sama dengan ya. Ini sama dengan, lebih kecil sama dengan, di sini minimum. Di sini minimum. Jadi ada X lebih besar sama dengan, di sini lebih besar sama dengan tandanya, di sini lebih kecil sama dengan tandanya, di sini sama dengan. Ada komplit ini contohnya. Dan ini kalau kita running, kalau kita jalankan, kita klik di sini ya. Nah, ini jawabnya. Kita lihat original problem with answers. Nah, ini langsung aja jawabannya ya. Oke, ternyata kacang panjang X1 4 kali, yang X2 1,7. Ini kan pecahan nih ya, dibulatin ya. Bulatin. Jadi kalau pecahan beneran nggak mungkin. Ini 1,7, ini 2, ini 2,3 ya. Ya, yang dekat dengan inilah, dekat dengan ini. Pokoknya tidak optimal. Kalau optimal persis, dapatnya angkanya pecahan. Bahkan X5 ini nggak dapat jatah ini. X5 ini kalau kita lihat X5 itu apa? X5 itu bit. Oh, nggak perlu pakai bit katanya ya. Itu ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan pembelajaran pemrograman linear dan penggunaan aplikasinya menggunakan aplikasi QM, Quantitative Management for Windows. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.